Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya memaafkan seseorang yang telah merenggut kebebasanmu selama bertahun-tahun? Ini bukan cerita fiksi, tapi kisah nyata tentang kebesaran jiwa seorang ulama besar Nusantara, Buya Hamka. Sebuah teladan akhlak yang mungkin sulit kita temukan di zaman sekarang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di tengah gejolak politik yang memanas, Buya Hamka ditangkap dan dipenjara. Beliau mendekam di balik jeruji besi selama lebih dari 2 tahun. Dari tahun 1964 hingga ke 1966, tuduhannya serius, tapi tidak pernah terbukti di pengadilan. Bayangkan, seorang ulama dihormati, seorang sastrawan harus kehilangan kemerdekaannya tanpa proses hukum yang adil. Rasa sakit, kecewa dan marah tentu sangat manusiawi. Tapi Buya Hamka memilih jalan yang berbeda. Di dalam kesunyian dan keterbatasan penjara, beliau tidak larut dalam dendam. Justru di sanalah lahir sebuah mahakarya. Dengan cahaya temaram dan keterbatasan fasilitas, beliau mencurahkan seluruh jiwa dan ilmunya untuk menyelesaikan tafsir Al-Azhar, salah satu tafsir Al-Quran paling berpengaruh di dunia Melayu. Penjara yang seharusnya membelenggunya justru menjadi tempat lahirnya cahaya ilmu yang menerangi jutaan orang hingga hari ini. Beliau mengubah ujian pahit menjadi anugerah terindah. Waktu pun berlalu, rezim berganti, dan Buya Hamka akhirnya dibebaskan. Bertahun-tahun kemudian, sebuah kabar duka menyelimuti bangsa Indonesia. Presiden Soekarno, sang proklamator, telah wafat. Di tengah suasana berkabung itu, sebuah wasiat terakhir dari almarhum Soekarno disampaikan kepada keluarganya. Wasiat yang mengejutkan banyak orang, jika aku wafat nanti, mintalah kesediaan Hamka untuk menjadi imam salat jenazahku. Pesan itu pun sampai ke telinga Buya Hamka, orang yang dulu memerintahkan penangkapannya, kini memintanya untuk memimpin salat terakhirnya. Apa yang dilakukan Buya Hamka? Tanpa ragu, tanpa dendam, tanpa mengungkit kepedihan masa lalu, beliau datang dengan khusyuk dan penuh hormat. Buya Hamka berdiri di barisan paling depan, menjadi imam salat jenazah untuk orang yang pernah menzaliminya. Banyak yang bertanya, mengapa beliau mau melakukannya? Mengapa begitu mudah memaafkan luka yang begitu dalam? Jawaban Buya Hamka adalah sebuah pelajaran abadi untuk kita semua. Beliau berkata, dendam itu seperti racun, hanya akan menyakiti diri sendiri. Soal beliau pernah memenjarakan saya, itu urusan pribadi antara saya dan dia. Tapi, jasa beliau untuk bangsa ini jauh lebih besar. Saya hanya melihat jasa besarnya bagi kemerdekaan Indonesia, bukan kesalahannya terhadap saya pribadi. Subhanallah, kisah ini mengajarkan kita bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak kekuatan jiwa. Memaafkan adalah cara kita membebaskan diri dari belenggu kebencian. Semoga kita bisa meneladani akhlak mulia dari Buya Hamka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan kisah inspiratif ini. Sampai